Sebenarnya petunjuknya udah jelas. Makanya banyak orang zaman sekarang daftar haji tahun ini, nanti 10 tahun, 15 tahun lagi ketika mau berangkat, subhanallah nggak bisa berangkat gara-gara sakit. Nyesel minta ampun loh. Makanya sering saya sampaikan, kalau kita udah paham konsep ini Bapak sekalian, maka kita akan nyeselnya luar biasa selama ini zolim sama badan. Udah tahu nggak sehat masih dimakan, namanya zolim. Betul nggak? Sekarang saya tanya, mie instan sehat nggak? Kenapa dimakan? Makan. Ya sudah, terima nasib itu kalau sakit. Kalau sudah tahu nggak sehat, nggak baik, masih dimakan, ya sudah, zolim namanya. Apalagi kata yang tepat untuk itu. Ya. Nanti kita akan belajar bagaimana cara memperbaikinya. Ya, insya Allah mudah sekali Bapak sekalian, mudah sekali. Saya akan jelaskan toolsnya, softwarenya, aplikasinya apa yang kita bisa pakai. Ya, dan semakin kita bisa manfaatkan ini, maka insya Allah tubuh atau kesehatan itu akan jadi sesuatu yang luar biasa gampang kita dapatkan. Ya. Tapi kata kuncinya tadi ya, kita harus jadikan ini sebagai ketaatan kita. Kita harus jadikan ini sebagai rasa syukur kita. Jadi hidup sehat itu ya harus membuat kita lebih taat. Percuma minum madu, percuma minum habatus soda, percuma segala macam yang aktivitas sehat itu dilakukan kalau malam nggak bangun, ngaji nggak selesai satu hari, sedekah begitu-begitu aja. Dari SMA, dari kuliah, dari menikah segala macam, sedekah nggak pernah ada perubahan, misalkan. Ya. Apalagi kadang-kadang kencelengan lewat. Kencelengan lewat 2000 tuh nggak perlu tutup-tutupin lah. Masukin aja lah. 100.000 oke lah tutup. Kalau 2.000 nggak perlu tutup-tutup lah. Semua juga orang kayak begitu 2.000. Ya. Itu nanti saya jelaskan. Ya, jadi kembalilah kepada Allah. Ya. Kembalilah kepada Allah. Kalau lagi sakit, yang dikerjakan pertama kali bukan ke dokter, bukan ke rumah sakit, kecuali emergensi sih ya. Bukan ke herbalis, bukan ke pembekam, tapi sholatlah dulu 2 rakaat, minta petunjuk kepada Allah. Itu dulu yang pertama kali kerjakan. Kenapa? Apa susahnya Allah menyembuhkan kita Bapak sekalian? Begitu mudah Allah menyembuhkan. Cuman seringnya manusia lupa sama Dia. Mobil Toyota kalau dibuat pasti ada spare part, pasti ada underdeal-nya. Maka kita juga sama. Kalau kita manusia ya, ada underdeal-nya, ada suku cadangnya, ada aplikasinya. Maka manusia itu dikasih Allah aplikasinya. Aplikasi untuk hidup sehat, untuk menjalankan peran dia sebagai Abdullah dan Khalifah. Ya. Aplikasi pertama apa? Aplikasi atau software yang pertama adalah sholat. Kata Allah dalam Al-Quran, Ista'inu bis-sobri was-sholah. Jadikan sholat sebagai penolong. Jadi kalau sakit, kalau lagi ada masalah, lagi ada segala macam urusan, sholatlah. Sholat minta petunjuk sama Allah. Misalkan lagi sakit, apakah tidak mungkin bagi Allah, ataukah begitu sulitnya Allah mengobati orang yang kena gagal ginjal, kena kanker, kena macam-macam penyakit berat itu hanya mungkin dengan sekedar minum serai? Bisa loh. Ya, tadi saya pas di Galaksi tadi, ada ibu-ibu subhanallah 5 tahun atau 7 tahun gitu dia kena autoimun. Sekian lama berobat gitu kan. Dia mulai ikutin postingan-postingan saya, tadi datang, dan itu waktu autoimun dia terkena itu subhanallah. Ya nggak bisa hamil, tadi datang sudah hamil. Dan itu butuh waktu nggak lama. Dan nggak cerita, tapi mungkin dia less than 3 months lah, kurang 3 bulan mungkin sudah banyak perubahan di badannya. Kenapa? Karena dia kembali ke produk ciptaannya Allah. Ya, produk ciptaannya Allah. Tools yang pertama adalah sholat. Ya, tools yang pertama adalah sholat. Sholat apa? Semua jenis sholat. Sholat wajib udah jelas. Bahkan kalau seandainya kita ikutin bagaimana pola-pola atau mungkin bagaimana petunjuk Nabi SAW, maka sebenarnya umat Islam itu adalah umat yang tidak boleh ada karies. Gak boleh. Umat Islam itu adalah umat yang tidak boleh ada plak gigi. Kok bisa? Baik. Apa kata Rasulullah SAW? Nabi bilang gini, kalau tidak memberatkan umatku, maka aku akan wajibkan mereka setiap habis berwudu mereka bersiwak. Oke? Kalau sholat wajib saja 5 kali, maka sudah 5 kali kita sholat. Ada hadis lagi kelanjutannya. Kalau tidak memberatkan umatku, maka setiap mau sholat mereka aku akan wajibkan untuk bersiwak. Sudah 10 loh. Ini belum sholat rawatib. Total dalam sehari itu bisa 30 kali mungkin kita bersiwak. Dan bahannya pada odol itu semua ada pada siwak. Kayu siwak.
Ya, silikanya ada, fluoride-nya ada, natriumnya ada, kloride, semua ada di situ. Sehingga kalau kita pelajari, termasuk salah satu sunnah kenabian adalah bersiwak. Itu baru siwak. Ya. Maka kalau kita tadi ikutin pola-pola itu, sebenarnya banyak penyakit yang bisa hilang. Ya, gigi termasuk salah satunya. Jadi yang pertama softwarenya adalah sholat. Kisah ini bisobri was sholat. Terutama sholat-sholat yang memang dikhususkan atau mungkin ada fadilahnya. Contoh, sholat malam. Ya, sholat malam. Kalau bisa Pak Bu, mulai sekarang jangan lagi kelewatan sholat malam. Kalau sekarang subuh jam 4 lebih 11 ya, bangunlah jam setengah 4 atau 4 kurang seperempat. Minimal sholat 2 rakaat atau 3 atau 4 rakaat. Witirnya ba'da isya, boleh kok. Witir ba'da isya, nanti habis itu malam tinggal tahajud aja, gak apa-apa. Jangan pernah kehilangan. Sebab apa? Kalau seandainya kehilangan satu malam saja, maka timeline kehidupan kita, jalur waktu atau jejak kehidupan kita itu tidak mencatat kita pernah sholat waktu itu gitu loh. Sayang kan? Ya, maka jangan pernah. Jadi kalau urusannya kebaikan, maka menangislah kita kalau terlewat di situ. Kalau seandainya sekarang di sini, saya memberikan penawaran kepada Anda. Misalkan, ada yang mau nggak iktikaf 1 bulan penuh di Masjid Nabawi? Mau kan? Saya juga mau. 1 bulan penuh iktikaf ya di Masjid Nabawi. Mau banget. Ya. Tapi kan nggak bisa. Dengan kondisi kita mungkin kerja atau apapun susah kan. Maka Nabi memberikan petunjuknya kepada kita. Nabi bilang apa? Membantu hajat saudaraku atau kaum muslimin lebih aku sukai daripada iktikaf 1 bulan penuh di masjidku. Jadi misalkan beginilah. Di luar sana banyak orang, nggak ada tempat. Lalu Anda melihat di depan Anda ada kosong tempatnya. Hajatnya orang itu adalah duduk di majelis ini misalkan. Maka ketika Anda memberikan dia tempat di depan Anda, maka itu pahalanya lebih baik daripada iktikaf 1 bulan penuh. Islam tuh kayak begitu luar biasanya. Ada teman kita mau berwudu, ya. Berwudu kemudian dia pakai sepatu, kita lihat dan dia nggak ada sendal. Kita siapin sendal untuk dia. Itu hajatnya dia saat itu, subhanallah, itu pahalanya lebih baik pada iktikaf 1 bulan penuh. Luar biasa. Ya. Kenapa ini saya sampaikan? Karena kembali ke konsep dasarnya Islam. Islam menganut konsep dasar kesehatan bahwa sehat itu dimulai dari kolbu. Ya, sehat itu dimulai dari kolbu. Kalau kolbunya sehat, maka sehatlah fisiknya. Kalau kolbunya bermasalah, maka bermasalahlah fisiknya. Semua penyakit fisik akan dimulai dari penyakit kolbu. Penyakit kolbu ada berapa? Ada 2. Kalau nggak syubhat, syahwat. Syubhat, syahwat. Itu aja balik-baliknya. Tadi kalau Anda sekarang saya mungkin tadi tanya, mie instan nggak sehat, kenapa mau dimakan? Karena enak. Enak itu kan syahwat. Enak itu syahwat. Dan kolbu kita, Bapak Ibu sekalian, kolbu kita itu makanannya adalah tidak makan. Jadi kalau mau fisiknya sehat, maka jangan banyak makan. Dan manusia sukanya makan. Kalau Anda atau saya jadi kasih pilihan untuk makan sama tidak makan, kita akan pilih makan. Nafsu kita ada di situ, pengen makan. Karena Allah Maha tahu itu semua, maka Allah menciptakan waktu di mana mau tidak mau, suka tidak suka, Anda atau kita wajib tidak makan. Namanya puasa Ramadan. Ya kan? Dan 30 hari penuh kita disuruh puasa. Tapi sayangnya Ramadan tidak dijadikan waktu untuk mengosongkan perut. Sehingga di negeri kita Ramadan justru malah inflasinya paling tinggi. Kenapa? Berlebihan dalam urusan makanan. Kan gitu. Ramadan selesai, akhirnya apa? Muncul puasa Syawal 6 hari. Puasa Syawal muncul, kemudian lupa juga. Datanglah Senin Kamis. Senin Kamis Bapak sekalian lupa juga ada Allah kasih Ayamul Bid. Coba itu kan SOP-nya tuh lihat. Rules-nya. Kalau sekarang orang-orang barat mengenal intermittent fasting, puasa puasa bersela. Ya. Islam itu puasanya bersela banget. Kalau orang yang puasa, misalkan Anda hari ini puasa, katakanlah puasa dari jam 4 tadi sahur gitu kan, atau jam setengah 4, maka jam 4 ke 4 atau jam 4 ke 4 sudah 12, ketemu jam 6 berarti jam 14 jam kita berpuasa. Makan sedikit di situ, lalu ba'da isya tidur, seperti tidurnya Nabi. Maka kita puasa 2 kali. Dan kalau tadi puasanya 14 jam ditambah dengan ba'da isya katakanlah jam 8, kemudian dia
terus lagi tidur sampai malam atau jam 1, maka dapat 6 jam atau 7 jam. 14 jam ditambah 7 jam, sudah 21 jam dia berpuasa. Makanya umat Islam itu harusnya menjadi umat yang paling sehat. Ya, harusnya. Ya. Tapi sayangnya tadi, bukannya bermasalah, sahurnya pun bermasalah. Ya. Lagi-lagi kita bisa perbaiki itu semua insya Allah. Dan Allah Maha Pengasih, Penyayang, sehingga untuk mengubah itu gampang sekali. Untuk mengubahnya itu gampang sekali, asal mau saja.